Jumpa lagi bersama Kak Ima, Kakak Magret dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Semuanya bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dengan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik masih tetap berdiri ya, kita bernyanyi lagu Happy Yaya. Saya senang jadi anak Tuhan, siap jadi kenangan, malah jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mulai infak kami, berkati dari awal, pertengahan hingga selesainya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita tetap berdiri ya. Kita buka Mazmur pasal 19 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Mazmur pasal 19 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Kakak Ima bacakan ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang kepadanya mendapat upah yang besar. Demikian pembacaan Mazmur adik-adik, semuanya silakan duduk. Adik-adik sekalian, kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita lipat tangan, kita berdoa.
Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu Bapa, karena kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami supaya kami boleh membaca dan mendengar firman Tuhan dengan penuh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu mari adik-adik semua yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dari kitab 1 Korintus. Bacaan kita dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9, firman Tuhan. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Puji Tuhan adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh duduk yang manis dan mendengar cerita firman Tuhan dari kakak. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang ada di rumah yang pernah diberikan tugas oleh orang tua adik-adik? Misalnya, adik-adik diminta untuk merapikan mainan, karena pada saat adik-adik selesai main, pasti mainannya berhamburan. Jadi, orang tua adik-adik meminta supaya adik-adik merapikan mainannya kembali. Nah, apakah adik-adik melakukan atau merapikan mainan adik-adik dengan penuh sukacita atau dengan marah-marah? Nah, adik-adik yang di rumah jawab dengan jujur ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Bapak Rasul Paulus, di mana Bapak Rasul Paulus ini diberikan tugas oleh Tuhan Yesus. Nah, tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus sangat berat bagi Bapak Rasul Paulus. Tetapi Bapak Rasul Paulus tidak pernah melakukan tugas yang diberikan Tuhan Yesus dengan marah-marah. Bapak Rasul Paulus melakukan tugas yang diberikan Tuhan Yesus dengan rasa syukur. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengar cerita dari Alkitab yang kita baca tadi dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9, di mana menceritakan bahwa kota Korintus pada saat itu sedang berkembang atau sedang maju. Boleh dikatakan kota Korintus sangat ramai dengan perdagangan, atau boleh dikatakan ramai dengan orang yang melakukan jual beli, yang selalu menghasilkan berbagai barang-barang yang cantik, yang indah, yang mewah ya. Tetapi di sisi lain adik-adik, kota Korintus ini juga terkenal dengan berbagai macam kejahatan, atau orang-orang yang di kota Korintus ini selalu melakukan perbuatan yang tidak baik. Mereka selalu mau menang sendiri, selalu berkelahi ya.
inilah yang menjadi tantangan atau tugas bagi kehidupan persekutuan jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus pada saat itu. Nah, adik-adik, oleh karena itu Bapak Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus. Nah, Bapak Rasul Paulus menulis surat pada saat itu karena Bapak Rasul Paulus sedang berada di kota Efesus. Maka dari itu Bapak Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat-jemaat yang ada di Korintus supaya boleh membantu jemaat yang ada di kota Korintus untuk menyikapi berbagai masalah dan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Nah, adik-adik, Bapak Rasul Paulus menasehati supaya orang-orang atau jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus boleh melakukan perbuatan yang benar, supaya jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus boleh kembali melakukan sikap kehidupan mereka menjadi kehidupan orang Kristen. Nah, di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan, di jemaat yang ada di kota Korintus dapat bersama menjaga kesatuan dan iman mereka hanya bersandar kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Bapak Rasul Paulus selalu bersyukur atas segala tugas dan tanggung jawabnya serta pelayanan yang diberikan Tuhan Yesus buat Bapak Rasul Paulus, di mana pelayanan yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam kehidupan Bapak Rasul Paulus selalu melakukannya dengan penuh sukacita. Nah, Bapak Rasul Paulus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tetap setia melayani Tuhan Yesus. Ya, meskipun di tengah berbagai segala macam rintangan dan tantangan yang ada, Bapak Rasul Paulus tetap mampu untuk memberikan semangat dan nasihat bagi jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus yang pada saat itu sedang mengalami berbagai macam pergumulan. Nah, Bapak Rasul Paulus mau agar jemaat di kota Korintus tetap setia menjalankan tugas mereka sebagai saksi Kristus. Nah, adik-adik, dari bacaan kita hari ini kita kembali boleh belajar bahwa karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus yang telah menguduskan kita semua sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi saksi Kristus. Nah, tugas kita sebagai saksi Kristus, kita harus menerima segala macam tugas yang diberikan dengan rasa syukur sebagai ungkapan terima kasih kita atas segala karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Nah, adik-adik, siapa saja saksi Kristus? Ya, kita semua boleh menjadi saksi Kristus karena kita sudah menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan belajar dari Bapak Rasul Paulus, di mana Bapak Rasul Paulus selalu menjalankan tugasnya, melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, dan tugas itu adalah sebagai saksi Kristus bahwa kita senantiasa menjalankan tugas kita dengan penuh sukacita. Mengapa? Supaya kita selalu semangat dan setia memberitakan tentang kasih Kristus dimanapun kita berada. Meskipun tidak mudah, tapi kita harus melakukan dengan penuh sukacita. Kita selalu boleh menjadi saksi Kristus, boleh melakukan segala perbuatan-perbuatan yang baik, boleh melakukan kehendak-kehendak Tuhan, boleh melakukan nasihat, dan boleh melakukan segala apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Itulah yang menjadi cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik yang di rumah boleh mengerti dan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan
ajaran-ajaran yang diberikan oleh orang tua kita, melakukan segala perintah orang tua kita dengan penuh sukacita. Amin firman Tuhan. Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan meresponi firman Tuhan pada hari ini dari lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Baik, semua duduk yang manis, kita lipat tangan, kita mau doa syafaat, kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu Bapa atas segala kasih dan karunia Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami. Pada hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Tuhan Yesus berkati pelayanan kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat anak-anak layan kami yang boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus berkati anak-anak layan kami, kiranya Tuhan Yesus menjaga mereka, memberikan kesehatan senantiasa, sehingga anak-anak layan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua dan mau melakukan tugas yang diberikan oleh orang tua mereka dengan penuh sukacita. Sebagaimana firman Tuhan mengajarkan kami pada hari ini, seperti Rasul Paulus yang melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus dengan rasa syukur. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak layan kami di mana hari esok mereka boleh kembali mengikuti proses belajar mengajar dari rumah. Kiranya Tuhan Yesus nantiasa memberkati anak-anak layan kami, supaya anak-anak layan kami boleh belajar dengan baik, sehingga kelak mereka boleh menjadi anak yang pintar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua dari anak-anak layan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati orang tua mereka, memberikan kesehatan senantiasa, kesabaran dalam menjaga, mendidik anak-anak mereka dengan penuh sukacita, sehingga anak-anak mereka kelak boleh menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat kakak-kakak pelayan yang boleh melakukan tugas mereka sebagai pelayan Tuhan. Berkati kakak Ima dalam tugasnya sebagai liturgos pada hari ini. Berkati kakak Ima dalam kehidupan hari lepas hari, dalam kehidupannya, dalam rencananya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap rencana, dan kiranya apa yang direncanakan Tuhan Yesus nantiasa memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, terlebih khusus gereja GPIB Sion Nunukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pendeta, majelis, dan jemaat-jemaat Tuhan yang kembali boleh bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus nantiasa memberkati. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, terlebih khusus kami berdoa buat Kabupaten Nunukan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memberkati Kabupaten Nunukan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat negeri ini. Kiranya negeri ini Tuhan Yesus boleh jaga, Tuhan Yesus lindungi, hilangkan dari segala virus yang tersebar saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi anak-anak Tuhan, supaya dijauhkan daripada COVID-19 yang ada pada saat ini. Kami yakin dan percaya dengan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan boleh dilindungi daripada COVID-19. Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Ampuni salah dosa kami, sambut dan kabulkan doa kami pada pagi hari ini, yang kami bawakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Siapkan semua persembahannya ya. Kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Persembahan, mari kita bangkit berdiri. Kita doakan persembahan kita ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kakak Ima pimpin doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang kami sudah dengar dari Kakak Margaret. Berkati Kakak Margaret di dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya, dalam kesehariannya. Dan Tuhan Yesus berkati persembahan yang kami berikan. Semoga persembahan ini berguna untuk pelayanan di GPI Vision Nunukan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke semuanya, silakan duduk. Adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bernyanyi dari lagu "Oh Berkati Kami". Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Adik-adik sekalian, mari semua kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi kami. Kami sudah beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memberkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Jaga kami semua Tuhan Yesus, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, kita sudah beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu. Shalom.